Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman di channel Coffee Kingdom Service. Dan kali ini kita akan membahas tentang grinder yang menjadi mitos ya. Jadi grinder yang satu ini memang namanya mitos, tapi ini mitos 2 karena mitos satunya agak sedikit beda dengan ini. Dan nanti kita akan coba bagaimana cara settingnya, cara cleaning burnya, juga cara bongkar mesinnya. Jadi nanti kita kupas lengkap, pokoknya kita bahas tentang mesin grinder mitos 2 dan intro. Halo teman-teman, selamat datang di channel Coffee Kingdom Service. Ya, untuk tahap pertama kita akan mengenal bagian-bagian daripada grinder mitos 2 ini. Yang pertama, bagian-bagian yang harus kalian kenal itu yang pertama adalah bin hopper. Bin hopper ini dia sudah ada sensornya di bagian belakang sini. Jadi kalau misalnya misalnya teman-teman kehabisan bin, karena memang visibilitasnya di sini nggak terlalu kelihatan banget kalau dari depan binnya ada atau enggak, makanya dia ada sensor di sini. Fungsinya untuk ngasih kita indikator kalau bin hoppernya sedang kosong gitu. Dan juga selain daripada bin hopper yang ada sensornya ini, untuk mitos 2 versi ini dia masih belum ada scale-nya di apa ya namanya nih, di outlet grindernya, di tatakannya ini masih belum ada scale-nya. Dan dia model daripada burnya ini gampang banget dibersihin teman-teman. Jadi posisinya ini beda dengan grinder-grinder yang lain yang biasanya kalau mau ngebongkar burnya atau mau ngebersihin bagian pisau grindernya itu harus buka muter-muter gitu. Ini nggak perlu banget. Jadi memang simple banget karena cuma buka 2 baut di depan sini, dan juga untuk setting grind size-nya juga posisinya ada di sampingnya gitu. Nanti gue akan kasih tahu bagaimana cara bongkarnya, terus bagaimana cara bongkar keseluruhan mesinnya juga belakangnya ini biar bisa kebuka, biar teman-teman mungkin bisa bersihin bagian dalamnya juga kalau misalnya bagian dalamnya itu kotor. Jadi yang pertama kita bahas itu, dan juga kita bahas tentang programnya. Jadi kalau dari tampilan di sini dia sudah LCD, sudah ada displaynya. Jadi nanti pengaturannya semua ada di sini semua, pengaturan settingan timingnya, karena dia berbasis timing, belum berbasis gramasi atau belum ada scale-nya di bawahnya. Jadi masih berdasarkan waktu. Tapi waktunya ini memang dia tipe speed grinder, jadi memang cepet banget. Dalam jangka waktu 4 detik atau 2 detik itu bisa grinder banyak banget. Dan ini ada 3 tombol untuk selektor ya. Jadi kita bisa setting di setiap tombolnya, dan juga ada profilnya. Nanti kita setting juga di masing-masing profilnya. Jadi apa sih fungsi profilnya? Jadi lengkapnya kita bahas tentang softwarenya dan programnya. Oke, berikutnya kita ke fiturnya dari tombol-tombol yang ada di sini. Jadi kita bisa fungsikan tombol-tombol ini atau juga di sini sudah touchscreen, kita bisa sentuh bagian sininya. Kita lihat ke profile dulu. Yang pertama, profile di sini My Coffee One. Di My Coffee One ini bisa kita edit teman-teman. Di My Coffee One ini bisa kita edit. Cara editnya bukan dari sini teman-teman. Ini untuk kita mau pindahin ke profile Coffee One, Coffee 2, atau profil-profil sampai dengan 6 di sini ya. Sampai dengan profile, ada 6 profile yang bisa kita simpan, dimana profil-profil itu mewakili 3 tombol utama atau 3 timing utama ini. Yang kita pertama setting
Misalnya di My Coffee One, kita ke menu, klik di My Coffee, kemudian ini Coffee One. Nah, di sini kita bisa setting teman-teman, bisa kita tambahin, ini bisa kita di sini yang 4 secondnya bisa kita tambahin atau bisa kita kurangin, sesuaikan dengan nanti dosisnya teman-teman atau green size-nya, maksudnya sesuai dengan gramasi teman-teman yang sudah teman-teman setting. Terus di sini ada tombol stop go. Nah, stop go ini fungsinya manual, jadi nggak pakai timing, yang ada di sini. Jadi timing di sini nih dinonaktifin semua, jadi semua pakai timing sesuai dari trigger yang ada di grinder outletnya. Jadi kalau misalnya kita tekan grinder outletnya, dia akan nge-grind. Kalau kita lepas, dia langsung mati begitu. Dan juga dari setiap settingan ini bisa kita sesuaikan juga, misalnya kalau di profilnya di sini My Coffee One, terus kita setting di My Coffee 2, misalnya kita mau yang ini berapa second gitu, misalnya di sini 4,5, terus yang ini 40, ini 5. Jadi kita bisa sesuaikan untuk profilnya itu sendiri. Dan ini untuk cara setting profile dari si Mitos 2. Kemudian di sini ada juga temperatur daripada si bur atau motornya. Jadi di sini ada temperatur motor, ada di sini sih teman-teman. Nih, ada di temperatur motor, ada di sini. Jadi kita bisa setting untuk safety-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa setting untuk safety di 50 derajat Celcius, dia akan otomatis protect, atau di 45 dia akan protect, atau di 30 dia akan protect. Jadi nanti bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan pemakaian si teman-teman. Dan di sini juga ada untuk settingan fan atau kipas ya. Di sini kita lihat settingan fan-nya ini dia bisa untuk sekaligus mensirkulasi bagian dalamnya, bagian dalam mesinnya bisa mensirkulasi. Jadi setiap kali kita bikin kopi, dia akan nge-fan sekian detik, bisa 7 detik, bisa 5 detik, jadi bisa 10 detik. Di sini maksimal di 15 detik. Jadi dia akan lebih bikin mesinnya motor grindernya itu lebih awet. Tapi ini disesuaikan juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini takutnya nanti si fan-nya juga jadi lebih cepat jebol di fan-nya, disarankan sih di 6 detik. Sedangkan untuk versi yang di sini adalah Mitos 2 TFT, nggak ngerti cara bacanya juga ya. Terus ini tahanan motornya kali ya, kurang tahu juga. Pokoknya versinya 0,37. Selain itu juga ada settingan bahasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa bahasa selain daripada bahasa Inggris, seperti bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Itali. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda belum ada di sini teman-teman. Jadi jangan berharap untuk cari-cari bahasa Jawa atau bahasa Sunda, apalagi bahasa Batak di sini nggak ada juga teman-teman. Jadi kita bisa ngerubah bahasa di situ. Terus di sini ada settingan display, diantaranya adalah brightness-nya. Bisa kita setting brightness. Ini bisa kita setting brightness-nya. Terus keyboard brightness, ini tombol-tombol di sininya, nyalahnya bisa kita setting juga. Terus display timeout ini modenya cuman lagi bikin video.
Di sini aja lompat aja, Nek. Kalian bukannya bawa payung, Nek? Di mode display timeoutnya ini bisa kita setting seperti apa ya, dia kayak mungkin setelah tidak dipakai selama 7 menit dia akan gelap displaynya. Tapi di sini kita setting di 10 menit aja. Terus juga di sini udah itu aja teman-teman untuk settingan dari displaynya. Kemudian di sini ada settingan alarm. Ini bukan settingan alarm ya teman-teman. Jadi ini history alarm. Jadi pernah error apa aja. Jadi ada di sini alarmnya, dan di sini pernah ada error K1 error communication 2 kali berarti ya. Oke. Di sini ada lognya, log errornya. Terus juga ini aksesorisnya. Ini bisa aksesoris ini untuk lampu yang ada di bawah sini teman-teman. Ini yang ada di bawah sini, brightnessnya bisa disetting. Misalnya ini kita setting di 7, nah dia akan lebih redup. Sini ke 4 dia akan lebih redup. Jadi kita setting yang paling terang aja teman-teman, biar kelihatannya lucu-lucu gitu. Oke, dari keypad brightness, terus buzzer. Nih buzzer ini kita bisa fungsiin. Jadi kalau misalnya ini dia bunyi teman-teman, kayaknya alay sih ya kalau agak bunyi-bunyi gitu. Kayaknya mending kita nonaktifin aja semuanya. Ya itu aja teman-teman settingannya. Ya, jadi kalau untuk di profilnya kita lebih lengkapnya lagi. Untuk settingan profile kita balik lagi ya, setting profilnya. Profile ini profile mycoffee 1 sampai dengan mycoffee 6 itu bisa kita setting sesuai kemauan kita nih. Jadi setiap tombol ini nih bisa kita setting, atau setiap function ini kita bisa setting berapa detiknya. Nanti ketika kita tekan di sini, nah ketika ini portanya kita masukin sini, dia akan menggiling sekian detik sesuai dengan yang tadi kita setting. Ya sekarang kita contohin ya teman-teman, karena ini nggak ada lagi, kopinya lagi kosong. Jadi kita coba di my profile mycoffee 1 ya, profile di mycoffee 1. Di sini kita kalau misalnya mau pilih di sini kan ada pilihannya 4 detik, 2 detik sama 1 detik. Kalau misalnya di 1 detik kayak gini teman-teman bisa tekan kayak gini, atau tekan tombol fisik ininya, teman-teman bisa langsung masukkan portanya di sini. Nah dia akan ngegiling 1 detik gitu, akan ngegiling 1 detik. Kalau misalnya teman-teman pilih yang 2 detik sini, nah dia akan ngegiling 2 detik. Begitu juga untuk yang sini, kalau 4 detik dia akan giling 4 detik. Nah jadi begitu aja teman-teman, simple banget mesinnya. Settingnya juga simple, nggak ada banyak kerumitan. Jadi ini memang benar-benar simple, tapi nggak simple dengan mesinnya, dalamnya lebih rumit lagi ya. Oke, itu membahas tentang softwarenya, programnya, dan cara settingnya. Dan sekarang kita membahas tentang bagaimana cara membersihkan bagian bur ini. Yang tadi gue bilang katanya gampang banget ya bersihin burnya ini. Betul, emang gampang banget ya. Jadi simak terus sampai akhir videonya supaya nggak gagal paham. Oke, jadi yang pertama untuk teman-teman mau ngebuka atau ngebersihin bagian burnya, yang pertama-tama teman-teman harus lakuin adalah matikan dulu mesinnya. Oke, setelah mati teman-teman harus mempersiapkan juga yang namanya obeng teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya obeng jangan khawatir, di material banyak obeng. Jadi teman-teman bisa cari material terus abis itu beli obeng baru bisa buka burnya ya.
simple banget untuk cara buka burnya. Yang pertama ini kita harus buka dulu untuk yang kedua ya. Yang kedua kita harus buka daripada si bin hoppernya. Bin hoppernya kita harus ini dari posisi ini kita geser ke sini teman-teman. Terus langsung aja kita buka. Dan ini bisa kita buka. Dan teman-teman juga bisa sambil bersihkan bagian sini ya teman-teman. Teman-teman bisa bersihkan bagian sini, dibersihkan. Ini kalau masih ada binnya di sini juga teman-teman bisa bersihkan. Biasanya kalau lagi ada binnya di sini, baiknya sih dikuras dulu sampai habis binnya. Terus setelah ini teman-teman bisa buka baut bagian sini dan bagian sini. Tapi sebelum dibuka baut ini juga teman-teman harus cabut. Oh ya, setelah buka bin hoppernya, teman-teman cabut kabel yang ada di sini teman-teman. Ini cabut aja. Nah kayak gini dicabut. Setelah dicabut, baru kita buka baut bagian sini dan bagian sini. Teman-teman bisa bersihkan bagian sini, dibersihkan.